Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitter yang bernama @jikumunya. Dan untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Pamali. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kakak itu menaiki sebuah batu, sedangkan aku membelalakan mataku karena melihat sosok besar tengah melotot karena kepalanya terinjak. Sebut saja namaku Dewi. Aku anak yang aneh. Aku penyendiri dan aku bisa melihat yang kalian tidak bisa lihat. Orang bilang aku indigo. Orang bilang aku punya indera keenam dan masih banyak lagi. Dan cerita ini bermula saat aku masuk ke salah satu SMA di kota B. Sewaktu SMP aku tidak memiliki teman. Lebih tepatnya tidak ada yang mau berteman denganku. Takut. Satu kata itu yang ada di pikiran mereka saat hendak berteman denganku. Terlebih SMP ku sendiri berada di desa, di lereng gunung. Jadi hal seperti hantu memang sangat banyak. Seringkali membuatku tidak dapat mengontrol diri saat mereka datang dan mengejutkanku. Maka dari itu aku memilih ber-SMA di salah satu SMA swasta, guna untuk membuka lembaran baru. Namun saat aku masuk, bergidik bukan main aku, sampai pernah berpikir untuk pindah SMA lain saja. Ini adalah SMA yang sangat tua, aku tahu benar itu. SMA yang dulunya juga SMA ibuku. Bangunannya masih bangunan lama, dari zaman Belanda. Dan bukan itu saja. Di belakang SMA ini pun terdapat rumah sakit paling angker di Indonesia. Kalau aku beritahu, kalian pasti langsung ngeh. Karena sudah banyak yang datang ke sana untuk keperluan TV, YouTube, dan lain-lain. Rumah sakit itu sudah lama tidak berpenghuni, sudah rubuh separuh bangunannya. Dan salah satu makhluk dari sana menjulang tinggi hingga kepalanya terlihat dari SMA-ku. Bayangkan saja seberapa besarnya. Namun karena ingin membuka lembaran baru, tidak aku tunjukkan jika aku bisa melihatnya. Untuk 3 tahun ke depan, aku ingin menyembunyikan hal itu. Seminggu di SMA ini aku mulai terbiasa. Hantu-hantunya pun tidak sebegitu menakutkan. Mungkin hanya hantu-hantu dari rumah sakit itu yang menakutkan. Taulah, kalau hantu dari rumah sakit pasti banyak luka dan berdarah-darah. Selepas upacara, aku berkumpul bersama kawanku seangkatan. Hanya informasi, sekolahku tidak pernah ada pramuka. Aku pun tidak tahu kenapa. Yang pasti, pramuka diadakan lagi saat aku masuk ke SMA ini. Waktu itu aku dan kawanku berkumpul untuk pemilihan pramuka inti. Jadi ada pramuka wajib dan ada pula pramuka inti. Dan aku adalah salah satu yang memilih untuk masuk ke pramuka inti. Tidak ada alasan yang spesifik. Hanya saja setiap siswa diwajibkan memiliki minimal 1 ekstrakurikuler. Dan hal itulah yang membuatku memilih pramuka. Karena backgroundku sendiri SMP negeri yang sudah tidak asing dengan pramuka. Itulah sebabnya aku berpikir ini akan mudah. Setelah mengikuti beberapa pertemuan, minggu depan akan diadakan diklat. Aku sendiri sudah memiliki 2 kawan dekat yang dengan senang hati berkawan denganku. Yang satu namanya Julius, panggilannya Uus. Sedangkan yang satu lagi namanya Laras. Laras ini sinden cilik yang rumahnya kondang di kotaku tinggal. Karena sudah sering ikut pagelaran wayang kulit. Namun karena di rumahnya dia sering sendirian. Akhirnya dia menyibukkan diri dengan ikut banyak eskul, salah satunya pramuka. Dan untuk minggu depan pun tempat diklat sudah ditentukan. Namun,
karena panitia sendiri dari pihak PA pecinta alam. Karena sekali lagi tidak ada ekskul pramuka sebelum angkatanku. Mereka memilih tempat yang lumayan jauh dan sialnya mereka pun tidak pernah ke sana. Aku ingat betul, waktu itu yang benar-benar berangkat hanya 8 orang, termasuk aku, Uus, Laras, dan 2 orang panitia dan 1 pembina. Yang tahu persisnya tempat itu adalah pembinaku, namanya Pak Atok. Setelah memberikan pengarahan, kita pun dibawa ke sebuah bukit yang cukup rukut. Rukut sendiri berarti banyak pohon-pohonnya. Tempatnya sangat rimbun dengan jalan setapak yang hanya bisa dilewati 1 orang. Hal itu membuat kita harus berbaris. Sesampainya di bukit, kita mendirikan 3 tenda. Karena jumlah dari kita sangat sedikit, panitia dan peserta tidur dalam 1 tempat. Jadi yang 1 tenda cewek, yang 1 lagi tenda cowok. Sedangkan 1 tenda sisanya untuk menaruh barang dan bahan makanan. Selesai mendirikan tenda, aku melihat sosok perempuan tengah mengintip di balik pohon. Aku sudah memperkirakan ini akan terjadi. Biasanya sosok-sosok seperti itu akan muncul satu persatu karena penasaran, karena melihat kaum kita, atau karena merasa terganggu. Namun kalau bisa dihindari opsi terakhir, mereka akan sangat menyebalkan jika marah. Setelah memasang tenda, kita disuruh berkumpul. Ya, ini adalah bagian termenyebalkan dalam sebuah diklat. Pembentukan mental. Saya mau kalian semua di sini kuat, bukan hanya secara fisik, namun juga mental. Maka dari itu, kami sudah mempersiapkan hal yang menarik untuk kalian semua, kata salah satu kakak panitia, namanya Lydia. Dengar nggak? Kata Lydia mengeplak kepala Uus, yang sontak membuat Uus memandang dengan tatapan sinis. Kenapa? Gak suka? Kata salah satu kawan Lydia, namanya Bagas. Saya manusia kak, tolong dimanusiakan, kata Uus lantang. Tai ini orang, kata Bagas kesal. Aku tidak ingat apa saja yang panitia itu katakan. Yang pasti aura dari mereka mengundang banyak makhluk untuk datang. Sudah, kata Pak Atok melerai. Namun walaupun sudah tidak marah, panitia itu menyuruhku dan 4 orang lainnya memakan sesuatu yang digelar di daun pisang. Aku ingat betul, itu adalah sesuatu seperti nasi yang dicampur dengan sayur yang diaduk menjadi satu, sehingga terlihat seperti muntahan orang. Aku bukan hanya geli, namun ingin muntah saat itu juga. Dan aku lihat kawanku pun tidak jauh berbeda. Makan, habisin. Kalau sampai gak habis, nanti malam kalian gak bakal dapat makan. Dan kalau ada yang sampai muntah, muntahan itu harus kalian makan bareng-bareng, kata Lydia dengan tatapan tajam. Mendengar itu pun aku berdoa di dalam hati, semoga tidak ada di antara kami yang muntah. Namun sepertinya doaku tidak terkabul. Laras muntah, dan hal itu membuat Lydia merasa puas. Tapi bukan itu yang mengerikan. Yang mengerikan adalah sosok di belakang Laras yang tengah menatap Lydia nyala. Sesuai konsekuensi, kita semua makan muntahan itu. Jangan tanya rasanya, karena akan sangat susah aku untuk mendeskripsikannya. Namun akan lebih mudah untuk mendeskripsikan sosok di belakang Laras. Aku tahu benar itu Batur, sosok yang dipelihara untuk dijadikan penjaga. Sepertinya dia tengah bereaksi atas aura dari badan tuanya. Sebenarnya aku sudah melihatnya beberapa kali. Perawakannya wanita Jawa dengan rambut yang disanggul, memakai kebaya berwarna merah dan jarit berwarna putih. Wajahnya sangat cantik, namun tatapannya kosong. Itulah yang aku lihat di hari biasa. Tidak seperti hari ini. Karena tuanya merasa tidak nyaman, dia pun berubah wujudnya. Dia tidak lagi anggun. Kebayanya koyak, wajahnya penuh parut, dan tatapannya nyalang sembari mulut menganga. Sungguh perubahannya membuatku bergidik ngeri. Setelah habis makan, kita memasak untuk makan malam.
Sungguh seharian ini badan seperti sedang dikerjai. Tidak ada istirahat dan terlalu banyak menggunakan fisik. Setelah masak sekitar jam 4 sore, kita melakukan penyusuran. Entah apa fungsinya, yang pasti kita disuruh untuk mengelilingi bukit pada saat itu. Di setiap pemberhentian, kita disuruh memungut kayu atau mengambil pukis yang bisa dimakan. Dari sini, barulah aku tahu fungsi menyusuri bukit ini apa. Jadi penyusuran ini dibagi menjadi 4 pos, dan di setiap posnya ada sebuah pertanyaan, entah itu sandi morse, tali temali, dan lain-lain. Sejauh aku berjalan semuanya aman, sampai akhirnya kita akan masuk ke pos 4. Pos 4 sendiri adalah sungai. Saat kita hendak menyusur pinggiran sungai, kita berpapasan dengan seorang bapak yang habis mencari kayu bakar. Terlihat dari tumpukan kayu yang beliau bawa. "Loh, pada mau kemana nak?" tanya bapak tua itu. "Mau nyusur sungai pak, buat diklatnya adik-adik," kata Lydia ramah. "Mending lewat atas saja, kalau surup-surup bahaya," kata bapak tua itu mengingatkan. "Iya pak," kata Lydia. Namun saat bapak itu sudah menjauh, ternyata Lydia tidak mengindahkan kata bapak-bapak itu. Saat itu hari sudah mulai gelap. Semburat merah di langit juga sudah mulai memudar, dan kita masih menyusuri sungai. Karena kita cuma bertujuh, aku ingat betul jika ganjil yang menggenapi adalah... Dan benar saja, aku melihat sesosok perempuan menyejajari langkah kaki Rudi. Aku yang menganggap ini tidak beres, meminta untuk kita menuruti saja kata bapak-bapak tadi. "Kak, maaf, mending kita lewat atas saja," kataku. "Kenapa? Percaya sama bapak-bapak tadi?" kata Bagas nyalak. "Bukan." "Alah," kata Lydia memotong. Karena kesal, Bagas pun menaiki sebuah batu agar jelas melihat keseluruhan dari kami, lalu berbicara dengan intonasi keras. "Kalian kalau nggak mau dan nggak bisa diatur, lebih baik kalian pulang saja, bikin repot," kata Bagas. Namun bukan main takutku saat melihat yang dinaiki bukan sebuah batu, namun kepala dari sebuah makhluk besar. Sedang makhluk itu melihat Bagas dengan tatapan yang mengerikan dari sela kaki Bagas. Bukan itu saja, namun saat sosok besar itu terlihat marah, satu persatu sosok muncul, penuh sampai ke ujung sungai. "Anjing, buntut!" Bagiku sudah tidak memperdulikan pandangan orang. Aku memang sudah terbiasa melihat mereka. Namun untuk melihat dalam jumlah yang sangat banyak begini, sungguh baru kali ini. Aku memang pernah dengar dari mbahku, kalau yang dominan pasti punya buntut. Dan dia bukan main, salah satu dari kita menginjak sosok yang paling dominan tersebut. "Kak, pulang aja balik ke tenda," kataku segera berteriak. "Bocah, baru dibilangin kalau jangan ngerepotin," kata kakak itu menghentakkan kakinya kesal. "Astaga Gusti," kataku saat sosok itu berdiri di belakang kakak itu. Wajahnya sosok yang tadinya hitam menjadi merah menyala. Gigi taringnya keluar dari sela-sela mulut. Namun karena auraku terlalu kentara, tatapan buto itu mengarah ke arahku. "Kamu bisa lihat aku," kata buto itu dengan suara besar. "Bilang ke anak ini, saya tidak terima kepala saya diinjak-injak," katanya dengan menatapku nyalak. Astaga, badanku bukan lagi gemeteran, tapi sudah mati rasa. Mau ngomong pun berat, macam hilang suaraku. Kakak, kata sosok di belakang kakak, dia nggak terima kepalanya diinjak," kataku terbata. "Kamu ini ngigau, sosok apa? Kepala siapa? Kamu nggak tahu kalau ini batu?" kata Dimas kembali menghentak-hentakan kakinya. "Lancang," kata sosok itu kesal bukan main. "Kak, awas!" teriakku saat buto itu mencoba masuk ke badan kakak tingkatku. Wah,
raung Bagas saat makhluk itu mencoba masuk ke badannya. Bukan hanya Bagas, namun semua anak juga kena. Semua bergantian masuk ke satu demi satu di antara kami. Pada saat itu yang tidak kemasukan hanya aku dan Laras. Namun Laras sendiri punya batur, dan baturnya lah yang menempati tubuh Laras. Aku menyeringkuk, menutup telingaku. Aku tidak tahu mesti berbuat apa. Aku pada saat itu hanya anak berumur 15 tahun yang terjebak di antara orang kesurupan. Namun tidak lama setelah kejadian, terdengar suara yang membuatku meraup sadar. "Wih, Dewi," kata guru pembinaku sembari mengguncang-guncangkan bahuku. "Pak," kataku menahan isak tangis. Sungai masih sangat ramai. Di air, di tepian, di pohon-pohon, semua makhluk seakan datang. Dengan raut wajah yang marah, pastilah karena tuanya diusik. Guruku pun dengan sigap membacakan doa-doa sembari memegang teman-temanku satu persatu. Namun tentu tidak semudah itu. Satu hilang, yang lainnya masuk. Begitu seterusnya. "Dewi, cuma kamu yang gak kesurupan. Bisa bantu Bapak." "Bantu apa, Pak?" tanyaku dengan tangis yang gagal aku tahan. "Kamu lihat, itu ada jembatan. Kamu lewat itu. Di sana ada jalan setapak. Ikuti terus. Di sana ada pemukiman warga. Kita bisa minta bantuan ke mereka. Karena kalau enggak, takutnya sampai malam kita di sini terus." Sejujurnya ingin sekali aku menolak. Enggan aku melewati jembatan sendirian. Namun melihat kondisi kawanku yang seperti ini, sialnya aku tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati aku mengangguk. Aku berlari menuju jembatan yang ditunjuk guruku. Namun sebagian dari makhluk-makhluk tersebut mengikutiku. Mereka penasaran. Sialnya, mereka juga tahu kalau aku bisa melihat mereka. Aku berlari, namun saat aku hendak menyeberang melewati jembatan itu, sesosok putri cantik berbadan ular melihatku dengan senyum. Aku masih terengah-engah. Dicegat begini, bukannya makin lancar aku bernafas, malah menjadi semakin sulit. Aku tahu makhluk-makhluk seperti ini memiliki energi yang besar. Dia bukan arwah penasaran, melainkan selevel di atasnya. Mbahku bilang dia siluman. Yang menjadi sepertinya biasanya semasa hidup mengabdikan diri ke makhluk-makhluk seperti ini. Sehingga sewaktu mati, mereka menjelma menjadi sedemikian rupa. "Aku ingin ikut kamu," katanya. "Maaf, saya nggak butuh abdi," kataku gemetar. Terlihat semburat kecewa dari wajahnya. Namun akhirnya dia pergi. Aku pun melanjutkan perjalanan. Namun bukan itu saja gangguannya. Saat aku melewati jalan setapak pun, tercium bau yang sangat wangi. Bau bunga kopi. Namun persetan dengan bau itu, sampai aku melihat sesuatu berbaju putih jatuh dari pohon tepat di depanku. "Brengsek!" teriakku kaget. Terlihat sosok berbaju putih dengan rambut panjang yang menutupi seluruh wajahnya. Namun aku mengabaikannya dengan terus berlari. Aku tahu saat aku berlari, banyak makhluk yang mengikutiku. Namun dengan segenap hati aku mengabaikannya. Jalanan gelap. Hanya terbantu dari sinar bulan, pohon-pohon di samping-samping jalan sangat besar. Dan aku sendirian. Semua seperti sedang menelanku di kegelapan. Sedang rumah warga belum juga aku temui. Yang penting lari saja dulu, gumamku dalam hati. Sampai aku menemui rumah yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu. "Permisi," aku mengatakannya berkali-kali sembari mengetok pintu itu. Sampai akhirnya bapak-bapak keluar dari dalam rumah itu. "Loh, ada apa, Nak?" kata bapak itu mengamatiku yang tengah ketakutan parah. "Teman saya, Pak," kataku masih terengah-engah. "Kenapa temannya?" "Kesurupan," kataku. Raut wajah bapak itu terlihat kaget. Walau begitu, beliau bergegas mengambil senter berserta kentongan. Diketuknya kentongan itu beberapa kali, membuat satu persatu warga desa keluar sampai kira-kira 20 orang. Saat ditanya kronologinya, aku pun bilang untuk kesana dulu saja, karena kesurupannya masak, dan hanya guruku yang tidak kena.
Jika harus menjelaskan lebih dulu, takutnya akan memakan waktu banyak. Ya sudah, kamu jalan duluan ya, nunjukin jalan, kata bapak itu. Aku pun mengangguk sembari berjalan cepat lebih dulu. Sesampainya di sana masih saja ramai. Walau orang yang lain lihat hanya beberapa anak, tapi tidak di penglihatanku. Aku menarik nafas panjang sebelum akhirnya kembali naik ke jembatan untuk menyeberang. Ya ampun, gumam bapak itu melihat guruku yang kewalahan. Sesampainya di sana, aku sedikit menepi dari sungai, memandang orang-orang yang dengan sigap membantu anak-anak. Ini muridnya bapak, pasti buat gaduh, soalnya sampai kayak gini. Maaf pak, tolong, kata guruku lemah, tidak mengelak saat disalahkan. Warga pun merapat mengelilingi murid yang kesurupan sembari membacakan doa. Kulihat saat mereka melingkar dan membacakan doa memang ampuh. Saat yang satu keluar, yang lain tidak dapat masuk karena terdapat batas. Aku pun ikut mendoakan, dan syukurlah, selang beberapa lama mereka sadar walau dengan badan yang sangat lemah. Namun saat aku kira ini semua berakhir, dan saat mereka hendak dibawa ke rumah warga, ternyata sosok-sosok itu tidak tinggal diam. Walau tidak merasuki, mereka terus mengikuti. Namun ada hal yang tidak bisa aku katakan. Jadi begitulah aku membiarkan mereka mengikuti kami sampai ke sekolah. Ratusan yang ikut kami ke sekolah, dari yang berukuran kecil hingga yang sangat besar pun ada. Hari Senin di sekolah. Hari Senin di sekolah disambut dengan kejadian hampir seluruh siswa kesurupan. Bentrokan energi. Sebetulnya dari kemarin mereka tidak dapat masuk ke dalam sekolah karena banyak makhluk lain yang membatasi wilayah sekolah sebagai teritorial mereka. Namun karena mereka merasa tidak puas, mereka pun memaksa masuk dan inilah yang terjadi, bentrokan energi. Hal itu membuat mereka masuk ke tubuh murid-murid agar terhindar dari makhluk lain yang ada di sekolahku. Wih, bantuin bapak megangin mereka, kata guruku yang kewalahan memegangi murid yang lain. Aku pun dengan sigap membantu. Uus pun sama, dia juga tengah membantu guru yang lain untuk memegangi murid lain. Namun fokusku teralihkan ke arah ruang kesenian. Ah sial, umpatku melihat kawanku masuk ke sana. Aku pun membuntutinya. Aku lihat dia tengah melenggak-lenggokkan badan. Wajahnya tersenyum, namun tatapannya kosong, persis seperti saat di sungai waktu itu. Laras, panggilku saat aku sudah di ambang pintu kesenian. Namun tidak ada jawaban darinya. Yang menambah ngeri adalah saat instrumen gamelan terdengar nyaring, persis seperti tengah diadakan pagelaran wayang. Temanmu itu kurang ajar, pengganggu, perusak, kata Laras pelan. Aku menahan nafasku saat Laras mendekatiku dengan seringaihan, seperti tengah membenciku setengah mati. Mereka tidak akan bisa hilang, harus ada penawaran, katanya lagi. Dahiku berkerut, kata-kata penawaran seperti memenuhi kepalaku. Ternyata bukan hanya aku yang dengar, guru pembina pramuka ternyata dari tadi ada di belakangku, tengah memperhatikan dengan seksama. Apa yang mereka mau? Tanya padanya, tanya pada temanmu yang lancang itu. Saat aku akan menjawab, guruku menarik lenganku sembari menggelengkan kepala, menandakan aku tidak perlu menanyakan sesuatu padanya. Ada hal yang tidak perlu ditanyakan, kata guruku sembari menarikku. Kamu pasti tahu siapa biang keladinya, kata guruku, sedang aku hanya mengangguk, menunjuk salah satu murid yang tengah kesurupan. Dengan sigap guruku menuju ke arah yang aku maksud, membawanya pada sosok yang tengah duduk bersila. Kesini kamu Tok. Apa yang kamu mau? Dupa Arab, itu cukup untuk menebus kelakuan anak buahmu. Guruku mengangguk paham sembari mengerut keningnya. Besok jam 9, sekarang bawa temanmu dari tubuh muridku.
Beberapa menit setelah percakapan singkat, mereka semua satu persatu pergi dari tubuh murid-murid. Aku sedikit lega saat semua sudah mulai bisa dikondisikan. Satu persatu murid pulang dengan kondisi lemah, tapi harus bersyukur karena tidak ada satupun yang kurang dari badan mereka. Setelah semuanya pulang, sisa aku dan Pak Ato serta guru-guru yang lain. "Wi, besok bakal ada kejadian yang lebih dari ini. Sekarang kamu pulang untuk istirahat ya," kata Pak Ato. Tanpa disuruh 2 kali pun aku beranjak untuk pulang. Keesokan paginya aku datang sedikit telat. Dari gerbang sekolah, aku melihat Pak Ato tengah celingukan, lalu mendadak tersenyum saat melihatku. Dan ternyata benar, orang yang dicari itu aku. Aku mendekati beliau, hendak menanyakan keadaan sekolah. Namun bukan main kagetnya aku saat Pak Ato membawaku ke lapangan. Sungguh di luar nalar. Sudah tersedia tumpeng, sajen, dupa, dan seperangkat sesajen lain beserta dukunya. Komplit. "Loh Pak, kemarin yang dimintakan cuma dupa Arab?" Tanyaku bingung melihat semua yang serba berlebihan. "Pak, nggak bisa gini, ini di luar perjanjian," kataku menambahkan. "Nggak apa-apa Wi, takutnya kalau dupa Arab yang lain nggak kebagian. Ini juga sebagai permintaan maaf," kata Pak Ato. Jika tidak membawa efek apapun, sebenarnya aku tidak akan bersikeras. Namun di lapangan yang aku lihat bukan hanya makhluk dari sungai, namun makhluk dari sekolah dan makhluk dari rumah sakit ikut menunggui sajen itu seakan meminta bagian. Sungguh sekolahku yang tidak begitu besar kini semakin sesak rasanya. "Pak, udah Wi, gak masalah, ada dukun juga untuk membantu." Aku tidak meneruskan kata-kataku. Mau menarik sajen itu pun malah akan membuat penghuni dari rumah sakit dan sekolah marah. Akhirnya aku membiarkan dukun itu melakukan bagiannya dan menempatkan diriku hanya sebatas pengamat tidak lebih. Sekitar jam 9 murid disuruh ke lapangan sekolah untuk mendoakan arwah yang tidak tenang. Sebenarnya dari doa mereka saja cukup. Aku melihat doa mereka membuat sekat pembatas antara mereka dan makhluk lain. Namun nyatanya guruku lebih percaya sama dukun. Setelah berdoa, satu persatu dari makhluk itu mendekat. Aku lihat semakin dukun itu melafalkan mantra, semakin dekat pula makhluk itu dengan murid. Dan inilah puncak dari semuanya. Siswa disuruh bubar bebarengan dengan dupa Arab yang menyentuh bara arak, hingga asapnya yang mengepul bertabrakan dengan siswa yang hendak pulang. Dan sialnya, makhluk itu mengerumuni asap itu dan membuat terjadinya benturan energi. Yang lemah kesurupan, yang kuat hanya kejam. Banyak orang salah mempersepsikan hal itu. Orang yang ingin dimasuki dan tidak bisa hanya akan bereaksi seperti teriak-teriak tanpa bisa ditanya. Sedang yang benar-benar masuk ke dalam tubuh, mereka bisa diajak berinteraksi. Sekolah kembali kesurupan massal. Ada yang hanya ketempelan, ada yang benar-benar masuk. Dan sayangnya, yang merasuki bukan hanya dari sungai, namun yang ada di rumah sakit pun banyak. Keadaan sekolahku sangat kacau. Banyak yang tertawa histeris, meraung-raung, menangis, dan masih banyak lagi. "Wih, kok jadi begini?" tanya Pak Ato kebingungan. "Saya sudah bilang Pak, tapi Bapak cegah. Penempatan waktu salah, dukunya sok tahu, dan guru-guru tidak bisa bernegosiasi dengan baik. Sudah jelas yang mereka minta dupa Arab, bukan seperangkat sajen," kataku kesal. Pak Anto mengacak rambutnya kasar. "Lalu bagaimana ini Wi? Sekolah makin kacau," kata Pak Ato. "Harusnya pulangkan siswa terlebih dahulu, kasih apa yang mereka mau, lalu memanggil ahli agama untuk mendinginkan situasi, bukan dukun." Ah sial. Aku tidak bisa menahan emosi. Pak Ato memandangku dengan tatapan menyesal. "Saya tahu Bapak kenal dengan buto itu," kataku dengan mata menyelidik, membuat Pak Ato terdiam sejenak. "Harusnya kita nggak kesana. Harusnya Laras nggak kesana kan Pak?" kataku penuh emosi. "Bagaimana kamu tahu?" tanya Pak Ato. "Laras punya penjaga Pak.
Sangat disayangkan kan? Harusnya saat memilih tumbal, Bapak menyelidiki terlebih dahulu, kataku dengan tatapan nanar. Saya tahu Bapak mau menjadikannya seakan itu kecelakaan. Maka dari itu, Bapak mati-matian mengadakan pramuka di sekolah ini dan dengan senang hati menjadi guru pendamping. Kataku tidak memberi Pak Ato untuk bicara. Makanya Bapak tidak mendampingi saat menyusur sungai. Wih, jangan melakukan pembelaan Pak. Saya tahu Bapak ambil andil dalam kejadian ini semua. Buto itu kesini hanya ambil bagiannya. Bapak bagiannya karena gagal memenuhi janji. Sedang dupa Arab hanya pembayaran untuk kesalahan Bagas. Perjanjian baru saja dimulai kan Pak. Tapi naas harus mengganti dengan nyawa Bapak sendiri. Kamu? Aku pergi dari tatapan tajam Pak Ato, lalu menemui kepala sekolahku. Pak Mur, kita panggil ahli agama saja. Biar saya sama Uus yang memanggil. Dan Pak Dukun simpan dupa Arabnya. Jangan dihabiskan, kataku dengan tatapan tajam. Dukun siap, batinku dalam hati. Aku menemui ahli agama dekat sekolah. Kami menyampaikan niat kami untuk meminta tolah. Dan syukurlah beliau mau membantu. Tanpa menunggu lama kami langsung menuju sekolah. Aku ingat betul sisa 20 orang yang tidak terkena. Dan syukurlah hari itu banyak yang tidak masuk. Karena kemarin terjadi hal yang sama, sehingga orang tua memilih untuk meliburkan anak mereka sampai kondisi sekolah membaik. Dengan sisa 20 orang, kami membuat lingkaran, lalu berdoa. Sedang ahli agama dan Uus mendoakan satu persatu orang, dan saat berhasil, siswa akan dimasukkan di lingkaran. Satu persatu siswa dimasukkan ke lingkaran, sedang satpam sudah menghubungi keluarga siswa. Sampai kira-kira 3 jam waktu yang digunakan untuk membuat seluruh siswa pulih. Siswa yang pulih segera dipulangkan, hingga menyisakan aku, dukun, ahli agama, dan 4 orang guru. Pak, masih menyimpan dupa Arab yang saya pesan? Tanyaku. Dukun itu diam. Pak, kalau ini gak selesai, yang mati bukan hanya dia, tapi Bapak juga, kataku setelah menunggu Pak Ato. Dukun itu menatapku tajam, seolah ingin membunuhku pada saat itu juga. Pak, lihat itu, dari tadi dia mengawasimu, kataku menunjuk Laras yang menyeringai. Setelah aku menunjuk ke arah Laras, dukun itu mengeluarkan dupa Arab yang aku minta. Setelah dupa itu ada di tanganku, mereka mendekat. Aku hampir saja dibuat sesak karena jumlah mereka yang sangat banyak. Ini sebagian permintaan maaf. Ini untuk kesalahan kawanku. Ini untuk ketidaktahuan kami. Ini untuk setiap kesalahan yang kita lakukan. Dengan ini kami menolakmu. Dan dengan ini pula kami mengantarmu pulang. Silahkan ambil bagianmu. Bagianmu tidak ada di antara aku dan kawan-kawanku. Aku mengatakan sembari menabur sedikit demi sedikit dupa Arab yang ada di tanganku. Dan begitulah satu persatu di antara mereka menghilang, menyisakan penghuni rumah sakit dan penghuni sekolah. Kalian juga pulang, kalian sudah banyak mengambil bagian, kataku sembari memandang sajen yang sudah habis berantakan. Setidaknya itulah yang aku lihat, walau orang lain lihat sesajen itu masih utuh. Setelah semua hilang, aku menghampiri Pak Ato. Pak, semua keputusan punya konsekuensinya. Menggadaikan nyawa seseorang untuk kepuasan pribadi itu perbuatan keji. Semoga ini semua bisa menjadi pelajaran. Aku pergi tanpa menunggu jawaban, menghampiri Laras yang terduduk dalam rengkuhan Uus. Dia pingsan, mungkin saja karena energinya terkuras banyak. Terima kasih, kata seorang di balik tubuh Laras. Tidak ada balasan dariku, hanya senyum yang aku sungkingkan dengan terpaksa. Mengetahui guruku memiliki andil dalam masalah ini dan sebentar lagi mati bukanlah hal yang menyenangkan. Namun aku sangat berterima kasih pada sosok di belakang Laras. Masih terekam jelas kejadian tadi malam. Kejadian paling menyeramkan dalam hidupku, di mana beliau menungguku di ambang pintu dengan raut wajah yang mengerikan. Mengira aku juga membuat tuanya terancam dalam bahaya.
Dan ternyata bocah yang dimaksud bukan Bagas, tapi Pak Atok. Ternyata beliau mengincar Laras sudah sangat lama. Mengetahui fakta itu menjadikan semua kejadian tidak abu-abu dan membuat semuanya menjadi sangat jelas sekarang. Aku menyunggingkan senyum sekali lagi, lalu membopong Laras untuk mengantarnya pulang. Itulah kisah yang hingga sekarang tidak dapat aku lupakan. Pak Atok meninggal sebulan setelah kejadian. Aku pun melayat pada saat itu. Meninggal karena gangguan jiwa orang bilang. Karena sebelum meninggal, beliau selalu berteriak seperti orang ketakutan. Padahal aku tahu betul penyebab ketakutannya. Itu sedikit kisah yang dapat aku bagikan. Sedikit kisah di bangku SMA aku. Semoga kalian menyukainya. Salam Dewi Lestari. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.